lagi, welcome back again. Jadi kalau sekarang ya masih dengan konsep yang sama, masih dengan talk show lagi, ya kan? Kalau sebelumnya tadi kita habis bincang-bincang dengan Omar Karim, kalau untuk hari ini, kalau untuk sekarang kita mengundang alumni dari Prodi Manajemen kan ya? Manajemen. Ya kan, bener ya? Betul. Terus sekarang ini jadi pengusaha, ya kebetulan memang kita undang karena banyak pengalamannya. Ya kan Mas Agung? Bisa Iya, jadi. ya kan? Bisa jadi. Banyak kalau kata saya. Saya banyak bisa lah. jadi. Isi ya Mas Agung, ini low profile banget bisa jadi, katanya kayak gitu kan ya. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya perkenalannya dari Mas Agung aja atau gimana? Boleh? Boleh. Oke deh, sahabat Unrika, ini saya kenalin dulu nih. Ini namanya Mas Agung pribadi, jadi mahasiswa angkatan 2014, betul? 2014, lulus Ya kan? 2018. Lulus 2018. Sok apa? Diterusin. Bagaimana? Halo, selamat malam. Perkenalkan saya biasa dipanggil Mas Agung. Kalau nama lengkapnya Agung Pribadi Sujatmiko, biasanya dikenalnya Agung Sujatmiko. Tapi banyak kenalnya Mas Agung Pribadi. Nah, saya alumni dari Unrika, tahun masuknya di 2014. Saya lulus di 2018 dan masih konsisten sampai sekarang saya di industri F&B, terutama fokusnya di specialty coffee. Tuh. Kalau untuk store yang perusahaan untuk startup untuk sekarang adalah PT Coco Agriculture Indonesia dan produknya adalah Pipo Coffee Roastery. Saya sebagai direktur dan sekaligus head roaster, yaitu tugasnya sebagai kunci dari segala produksi. Wah, sekarang udah jadi head roaster. Apa gimana? Wah, berarti kalau yang dulu terakhir yang kita ketemu lagi, dulu saya sempat datang ke tempat bisnisnya Mas Agung yang di Nagoya. Baloi. Masih itu? Masih, alhamdulillah masih. Masih ya, berarti ini membuka cabang lagi ya? Ini startup coba dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Oke, terus? Dengan bertujuan konsentrasi dari produk ini atau perusahaan ini kita akan konsen di Sumatera 2 tahun ini. Oh oke. Jadi kalau nggak salah Mas Agung ini dari dulu yang saya tahu ya. Jadi selama berkuliah, selama kenal dengan Mas Agung ini selalu pokoknya tuh konsisten dengan perkopian lah pokoknya gitu ya kan. Kalau boleh tahu Mas Agung kenapa sih kok tertarik sama ya kopi lah gitu? Kenapa? Kopi ya? Yes. Sebenarnya kalau kopi itu buat saya adalah satu alat yang bisa memancing komunikasi. Oh iya. Nah, kalau warung kopi adalah medianya. Medianya, kenapa saya bilang medianya? Ketika saya membuat satu warung kopi, saya berharap bukan dari nilai keuntungannya saja. Kalau keuntungan itu udah pasti ya nilai di bisnis. Nah, tapi lebih tepatnya, lebih banyak saya mendapat ilmu dan relasi yang selalu berganti. Berbagai macam ilmunya dan berbagai macam levelnya. Mulai dari pemerintahan bisa, bisnis kecil dan besar, otomotif dan lain macam sebagainya. Ya sih, emang kayak kita tuh kayaknya kalau setiap ketemu orang, kalau kita pergi ngopi, kita pasti ngobrol. Betul. Ya kan? Betul sekali. Jadi bener sih, jadi kayak kita tuh pokoknya kopi itu memang memancing komunikasi sehingga ya kopi itu selalu punya banyak cerita ya berarti. Selalu punya banyak cerita dan mulai cerita itu pasti dari kopi dulu. Nah, disitulah saya memutuskan untuk ya tetap konsisten meskipun gelombangnya cukup berat ya, terutama pas menghadapi masa pandemi COVID ini, ya, iya kan? Itu luar biasa sekali. Dari store kita yang 5 store, kita gerus menjadi after COVID jadi 2 store saja. Itu sangat ya menguras pikiran pastinya. Mental juga pasti yang kita siapkan gitu. Iya, pasti stres. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, Mas Agung ini startnya dari kapan ya? Maksudnya untuk bisnis, maksudnya berkecimpung di dalam bisnis F&B ini gitu. Jadi sedikit cerita, bisnis di F&B terutama di kopi, saya mulai di tahun dimana saya masuk kuliah. Wah. Betul sekali, saya masuk kuliah di bulan 4, saya mau mulai bisnis di bulan 9, 2014. Beda 5 bulan aja berarti. Beda bulan saja. Disitulah kenapa saya mengambil manajemen. Karena saya pengen belajar lebih. Saya pengen belajar lebih dari apa yang saya kerjakan. Jadi ketika ada tugas dari dosen, itu selalu saya mengacu pada usaha saya.
Mau nyambung tidak nyambung, saya berusaha sambung-sambungkan. Karena saya butuh belajar dan butuh masukan Betul. dari orang luar. Betul. Sehingga jadi kayaknya tuh kayak apa ya, istilahnya kita bisa lebih jadi termotivasi untuk meningkatkan, jadi kayak kita dapat hal-hal baru gitu. Betul kan. sekali. Terus habis itu, setelah itu berarti Mas Agung ini konsisten ya berarti ya? Konsisten. Dia tetap di situ aja, tidak membuka, maksudnya kayak mencoba membuka apa kayak sampingannya, side dish or something begitu? Sebenarnya banyak yang saya kerjakan. Pada waktu saya kuliah 2014 itu masih bekerja di salah satu perusahaan finance. Masih bekerja. Dan saya punya hobi yang saya jadikan perusahaan juga terakhir. Cuman saya mengundurkan diri di 2018, yaitu fotografi ataukah production. Saya di fotografernya. Jadi kenapa saya milih kopi? Buat saya disinilah passion saya. Saya mendahulukan passion saya dulu, apa yang saya sukai. Nah, saya mau yang saya sukai juga bisa menghasilkan buat saya, bisa menghasilkan buat orang lain juga. Benar sih. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, ya, itu biasanya memang kita jadinya lebih apa ya, lebih niat, lebih rajin, dan bahkan kita bakal lebih dalam menggelutinya, ya kan? Betul. Salah satu poinnya yang utama adalah kita tidak akan menghitung hasil yang sudah kita dapatkan. Betul. Iya. Jadi karena itu kesenangan kita. Iya, benar. Gitu. Ya. Jadi kita tuh kerja tuh kayak yang ya kesukaan aja gitu. Betul. Dan kenapa saya selalu pakai usaha saya untuk ketika ada tugas kuliah, karena gini, kita boleh idealis dan itu sering diucapin di kita bersosial media ya, pastinya akan membaca salah satu quotes ataukah foto terus didampingin quotes itu ada gini. Idealis boleh, goblok jangan. Itu benar. Tetapi banyak orang yang tidak bisa mengaplikasikan ketika di idealis apa itu goblok. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya termasuk di dalam orang yang idealis, apalagi di kopi. Pasti saya terkenalnya di orang yang sangat idealis, strike banget di kopi gitu. Cuman semua kita itu idealis dan saya imbangkan gitu. Ketika kita idealis di kopi, saya juga idealis mencari uang karena kita punya keluarga. Betul. Nah, itu dia. Betul. Tapi memang Mas Agung ini sendiri ya, maksudnya memang karena saking passionnya dengan kayak dunia kopi dan lain sebagainya. Jadi saya pun juga sebenarnya dapat banyak ilmu juga dari Mas Agung. Saya inget banget sampai sekarang masih saya terapin. Mas Agung pernah bilang ke saya, kalau nggak mau sakit mah, kopinya nggak boleh campur susu sama gula. Betul. Ya kan, nah itu saya terapin dan itu emang benar. Jadi kayak saya kadang minum ya kopi hitam aja gitu ya. Itu benar, itu tidak apa ya namanya itu enggak. Betul. There's something happen gitu, kayak yang gitu sih gitu. Sama satu lagi, saya mungkin masih amazed sama kopinya Mas Agung yang rasanya seperti wine. Iya, betul. Nah itu. Iya. Itu kayak gimana? Itu Mas Agung yang temukan sendiri atau bagaimana? Jadi kalau masalah itu saya akan beberapa kasih contoh kecil dan sampaikan, jangan melihat produk itu yang sudah di meja saji itu adalah karya si pembuat, tetapi kita harus tahu juga yang pertama, poin terbesar dari rasa tersebut itu dari prosesor ataukah petaninya. Jadi nilai poin mereka diproduksi itu adalah 60%. Nah, ya mungkin orang melihat saya keren, cakep, bisa pegang mesin roasting, mesin espresso yang canggih-canggih, itu sudah keren banget. Nah, di posisi saya sebagai head roaster itu dilihat sama orang awam itu adalah keren. Tetapi nilai saya cuma 30%. Nah, yang paling terakhir, ujung tombak di barista itu keren banget juga. Pasti penampilan barista itu anak skena banget pastinya. Anak skena banget. Semuanya harus brand-brand skena gitu. Nah, tetapi dia cukup punya poin yang cukup kecil, 10% dari nilai kalau kita menilai rasa. Tapi dia berfungsi penuh sebagai ujung tombak mau bisa jualan atau tidak. Nah, jadi yang menciptakan rasa wine itu tadi itu adalah petaninya ataukah prosesornya. Itu wujud dari pasca panen yang namanya over fermentasi dari biji kopi sebelum dikupas yang masih berbentuk ceri merah. Gitu. Berarti itu sebenarnya dari biji. Dari bijinya.
Ya, kalau lebih penasaran lagi mungkin bisa datang sekarang ke workshop kami. Itu bukan hanya rasa wine, tapi mangga, stevia flower, Itu dari mana? Kok bisa peanut itu sih? butter. Ya. Dari mana ya? Itu dari memang bijinya dari memang? pasca panen kopinya sendiri. Oh. Begitu. Jadi itu kami tidak campurkan wine, ataukah petani juga tidak campurkan zat kimia apapun. Itu memang dari kopi dan nutrisinya. Berarti ya tanahnya ya, berarti ya. Pertama tanahnya dan proses pasca panennya. Wah. Begitu. Berarti sahabat Nutrika ya. Ini berarti menarik banget nih. Berarti harus datang ke workshop. Nah, silakan Mas Agung. saya sambut dengan bahagia. Yang datang malam ini di acara malam ini, saya sudah siapkan voucher 50% diskon. 20 voucher dan berikut merchant dari Pipo Coffee Roaster. Boleh aku dapat? Boleh sekali. Kan menarik ya kan kalau kayak gitu ya kan? Ya kan coba. Nah coba dong Mas Agung dong. Saya pengen tahu deh, ada ini nggak? Maksudnya kalau selain COVID itu tadi ya kan, ada nggak sih? Maksudnya kayak ya tantangan ataupun misalnya kayak yang hal-hal yang istilahnya tuh yang sedih-sedihnya lah gitu. Kalau ada selama bisnisnya Mas Agung ini? Dari tantangannya cukup banyak di bisnis kopi. Cuman kita kembalikan aja, kalau kita dalam usaha atau bisnis itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita saja. Jangan terlalu dipaksakan. Jika kemampuan kita belum sampai, itu dipikir gimana caranya bisa sampai. Nah, pasti akan timbul manajemen yang baik gitu loh. Dan sesuai rules-nya tadi. Kalau kita mau memulai usaha, kalau cuma kita pikir, ini tantangannya begitu, resikonya seperti itu, kita nggak akan jalan. Tetapi siapkan, kita yang perlu itu adalah menyiapkan 4 pegangan atau 4 knowledge yang memang kita harus tahu. Yang pertama adalah good person, pastinya personality yang baik. Yang kedua good product, itu harus melewati, yaitu adalah pembelajaran diri. Terus good price, pasti hitung-hitungan dong manajemen. Cuan apa tidak nih saya jualan begini gitu. Yang keempat, kenapa dia keempat? Ini fleksibel sesuai dengan kemampuan. Good place. Nah, sesuai dengan modalnya. Jadi kalau masalah kendala, apalagi kita di bisnis F&B ini banyak pilihannya. Kalau kita cukup buka gorengan ataukah buka bubur, nah gerobaknya mau bagaimana? Gerobak model dulu ataukah model yang sekarang? Nah, itu pilihan. Banyak sih kalau mau dikupas tuntas. Tinggal pilihannya mana, makanya saya bilang sesuai dengan kemampuan saja. Betul banget. Tapi yang penting ya jangan lupa untuk upgrade skill kali ya. Siap. Nah, itu makanya sesuai dengan kemampuan. Setelah mendapat keuntungan, kita biasanya kan orang mendapatkan keuntungan, gua mau buka cabang deh. Lagi buka cabang. Tapi tidak mau mementingkan biar viral gitu ya. Mementingkan diri kita untuk begini. Oh iya, saya harus upgrade dulu untuk memperbaiki produk. Di samping produk saya udah viral, saya harus memperbaiki produk supaya kualitasnya terjaga. Dari mana? Harus mungkin foundernya, mungkin timnya kita dorong untuk lebih belajar lagi, upgrade kemampuan lagi, seperti itu. Ini kalau kayak gini nyambung ke mata kuliah manajemen strategik. Kebetulan saya mahasiswa SDM. Cita-citanya di manajemen pemasaran dulu ya, marketing ya. Terus? Cuman karena universitasnya jauh, masih di Batam Center tidak ada. Jadi pikiran saya memilih usaha saya akan berjalan atau tidak. Nah, itu pilihan yang cukup sulit karena saya sambil bekerja di satu corporate. Ya udah deh, saya berkorban dulu. Saya tidak suka SDM, saya terpaksa masuk SDM. Tapi setelah saya jadi sarjana di SDM, alhamdulillah banget. Semuanya saya pakai. Alhamdulillah. Gitu. Berarti ilmu-ilmu yang diajarkan dari iklan prodi manajemen itu berarti bermanfaat. Bermanfaat. Nah, makanya motivasinya sih gampang saja. Mungkin kalau saya bilang sih apa ya? Kalau sarkas, kalau tidak. Gini. Jadi tujuan kita kuliah itu sebenarnya apa? Kalau semua teman-teman ini kuliah tujuannya cukup untuk menaikkan jabatan atau mencari kerja, mending nggak usah kuliah deh. Karena bangsa ini tidak akan maju jika anak mudanya nggak punya semangat berwirausaha. Ya, benar banget. Nggak usah banyak-banyak deh, 33% dari generasi yang sekarang, kalau generasi saya mungkin udah banyak yang sukses deh. Gitu. Udah banyak yang jauh lebih tinggi dengan saya gitu.
Itu yang generasi sekarang 33% aja imbang kita sama Singapura bisa. Iya, benar Gitu. banget gitu. Benar. Makanya kan kalau sekarang tuh kayaknya lebih kayaknya sekarang pemerintah lebih menggalakkan tentang UMKM gak sih? Betul. Kayaknya sekarang kan ya Iya. gitu. Karena sektor yang paling kuat mempertahankan di kondisi seperti ini adalah UMKM. Betul. Selain itu kan memang sebenarnya kayak menambah lowongan kerja juga. Betul. Ya kan? Karena kan nggak mungkin kita harus istilahnya berharap dengan investor asing ya. Betul Untuk kayak sekali. gitu. Menambah lowongan pekerjaan yang pastinya berbentuknya masif. Tetapi jangan salah, kita pikir bisnis UMKM itu tidak dilirik oleh investor asing. Dilirik pasti. Jangan salah. Bukan pasti lagi, sudah memulai. Contohnya Miso, Terus? Fore, Oke. Kenangan, Tomorrow, next soon in Batam, Flash Coffee, next soon in Batam. Ayo kita siapkan. Siapa yang bilang bisnis ini ada bisnis UMKM? Ini bukan bisnis UMKM. Ini investor asing semua yang main. Siapa tahu nanti jadi unicorn? Nah itu Kayak dia. Kemenangan ya, Makanya kalau nggak kita salah anak bangsa sendiri kalau sampai tergerus dengan mereka, Itulah. mohon maaf gitu. Yang masih memikirkan nanti risikonya begini, nanti risikonya begitu gitu. Ibarat kata kita napas aja udah beresiko. Kenapa nggak kita langsung lanjutin aja resiko itu? Betul. Karena setiap bisnis pasti ada resikonya. Pasti. Ya kan bener ya gitu. Betul. Tinggal gimana kita tuh nanti mah kayak memperbaikinya lah, bisa bangun lagi apa enggak gitu. Tipsnya satu aja. Apa tuh? Bangun bisnis seperti kita bangun pacaran. Betul. Apa tuh? Kalau bangun bisnis pertama pasti ada rasa sayang-sayangnya. Oke. Betul. Kalau sudah agak lama, rasa sayangnya agak hilang. Oke. Betul. Terus? Nah, tapi kalau bisa jadilah pacar dan teman. Pacarannya kayak teman. Jadi nggak ada rasa sayangnya ya tetap sayangnya terus sampai seterusnya. Wah, nice quotes of the day ya kan? Tuh, kayak begitu rupanya ya. Jadi kayak kita tuh memperlakukan bisnis itu seperti apa tuh? Seperti menjalin hubungan ya. Iya, betul sekali. Seperti saya pribadi yang saya alami after COVID saya harus menutup toko. Pasti mental saya di pikiran kita ya orang yang nggak mau memikir gitu. Itu pasti aduh mental. Kemarin gue dikenal toko saya banyak. Sekarang pasti saya diketawain orang. Satu konsep yang jadi pegangan juga tapi agak keras. Apa tuh? Bodoh amat. Iya betul. Jangan dengarkan orang. Iya betul. Filter diperkuat, tapi filter diperkuat. Dengerin orang boleh, filter diperkuat. Yang tahu diri saya adalah saya. Yang ketiga itu kalau saya pribadi sih, yaitu motivasi dari orang Tionghoa ya. Apa? Orang Tionghoa yang udah lama itu. Jika kita sudah memutuskan di dunia dagang atau bisnis atau apa itu ya, ketika kita jatuh, siaplah berdiri. Ketika sudah berdiri tegak, siap-siap kamu jatuh. Persiapkan aja pada intinya, apapun kondisinya. Kalau sudah berdiri ya siapkan untuk jatuh. Jatuh itu di level apa? Gitu. Kalau sudah jatuh, siap-siap juga untuk berdiri. Berarti kan semangatnya, ya udah biasa main ke orang dagang. Kalau ditanya usahamu tutup kenapa? Tutup aja. Gitu. Tutup aja, nggak usah pikir pusing daripada beresiko untuk yang lain gitu. Gitu. Kalau mau buka aja. Gitu. Masalah nanti bisa kita perbaiki sambil jalan gitu. Jangan ngejar viral. Nah, gitu. Saya termasuk orang yang kurang setuju dengan viralisme, tapi sekarang itu memang butuh. Nah, itu kelemahannya sekarang. Anak-anak yang mengejar viral, bukan saya adjust, tapi biasanya akan lalai di quality. Betul. Karena Ya. memang karena kan mereka cuma menaikkan itu ya, viewers. Betul, ya. viewers saja. Ya gimana lah, namanya juga konsumen beda-beda. Nah, kan, beda. gitu ya. Konsumen beda, tujuan berbeda. Betul. Beda dengan yang saya jalanin, saya berusaha, ya kalau viral itu adalah saya balik. Viral itu adalah impact dari pekerjaan saya. Betul. Gitu. Karena kan lama-lama jadi terkenal dong. Ya Nah, kan? itu dia. Meskipun prosesnya panjang, terseok-seok, nggak apa-apa deh. Kayak seperti teman-teman kita yang berusaha, kan banyak tuh yang sekarang lagi naik-naik. Usaha baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah luar biasa. Saya pun nggak mikir ya, ini gimana caranya ya. Membangun sistemnya aja saya sakit kepala nih gitu. Ini bangun sistemnya aja saya sekarang di perusahaan, aduh luar biasa. Bisa 7 hari 7 malam nggak tidur gitu. Mikirin itu doang. Iya, mikirin Ya, itu doang. Itu Nah, doang, ini, tapi padahal ya pusing. wow, 3 tahun sudah seperti itu. Gimana caranya? Gitu.
Tapi kan timeline orang beda-beda lah ya. Betul sekali. Ya kan? Ya, kalau bisa seperti itu saya juga mau. Itu nggak usah pusing-pusing Yes, gitu. ya kan ya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih Mas Agung ini luar biasa sih dari yang COVID. Mungkin saya tahu dulu ya dari apa ya Bucket Coffee. Saya sempat nyari waktu itu Bucket Coffee, rupanya out of Susah. tutup ya apa segala macam. Tapi sekarang bangkit lagi dengan wah Ya. luar biasa loh kayak gitu. Jadi ini untuk sahabat Unrika dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang misalnya mungkin punya bisnis, jadi ya don't give up. Jadi kalaupun misalnya nanti apapun masalahnya ya itu tadi harus siap jatuh, harus siap lagi untuk berdiri, ya siapa tahu nanti harus lari. Betul. Ya kan? Nah, kalau mau lari keputusannya ada banyak. Apa? Kalau jika kita berlari mau sejauh apa? Atau mau lari cepat atau mau lari jauh? Kalau kita lari cepat cukup aja sendirian. Kalau kita mau lari jauh kita butuh tim dan orang banyak supaya berlari lebih jauh. Melemparkan tongkat estafet kita. Oke, nice quote. Mas Agung banyak quotes ya hari ini. Gitu, udah sarjana sama banyak quotesnya sekarang. Ya, Belum S2, Bu. Ya. Alumni mah ada potongan Ya. ya. Gitu. Iya, aku iklan. Insya Allah. Insya Allah. Ijazah saya juga masih di sini. Ditonton orang. Nggak apa-apa. Saya orangnya jujur aja. Saya orangnya belak-belakan aja. Karena basically saya orang lapangan yang nggak suka menutup-nutupin. Mungkin ya nggak semuanya saya belak-belakin. Kalau untuk persoalan begini nggak apa-apa. Mungkin abis ini diambil. Gitu ya kan? Dia kan sekalian datang. Kan sekalian datang ke kampus kan mau diambil ya gitu kan. Ya Allah. Mas Agung ya emang deh. Oke, Mas Agung ada pesan-pesan nggak buat sahabat Unrika? Untuk teman-teman mungkin alumni ataukah teman-teman yang masih di Unrika sekarang, berbanggalah menjadi mahasiswa di Unrika. Ya, biasanya kalau kuliah di sisi ini di daerah, biasanya kadang menyebutkan alumni dari mana agak-agak sedikit ragu-ragu. Nah, berbanggalah bahwa kampus Unrika ini bagus. Bagusnya apa? Kita bisa fleksibel kerja, ya, bisa fleksibel kerja. Jadi bekerja sambil kuliah itu adalah poin plus buat saya pribadi. Karena setelah saya selesai kuliah, saya tidak bingung cari pekerjaan karena ijazah saya untuk menambah ilmu saya dan wawasan saya untuk di bidang usaha. Nah, bagi teman-teman yang masih kuliah, jangan takut untuk menjadi wirausaha muda, karena berdagang, berbisnis adalah asik. Dan tendensinya kita nggak butuh uang aja. Kita dapat saudara, kita dapat teman dari segala arah, dari segala macam profesi. Itu yang paling penting poinnya. Nggak apa-apa dompet kita nggak terlalu tebal, tapi phone book daily kita itu besar. Kita butuh apa aja kita ada, bisa gitu, mudah. Itu aja itu. Nice banget ya kan pesannya kayak begitu ya kan. Jadi ya nah tuh aku iklan kan, jadinya saya iklan lagi. Jadi untuk yang lain, teman-teman yang lain, jadi jangan ragu untuk kuliah di Unrika ya. Ya kan? Saya dukung. Cukup tuh diundang Mas Agung ya. Susah cari kerja, saya lagi buka lowongan kerja, nggak apa-apa sesuai porsinya. Kita pada iklan di sini kan, coba Iya. ya Allah. Ya. Tapi syarat utama ya, harus dari Unrika ya. Alumni sini Iya. gitu ya kan ya gitu. Biar sinkron nanti. Oh iya. Kalau ngomongin dosennya nanti biar sinkron. Oh ngomongin jangan ngomongin saya. Jangan. Ya Allah. Tidak. Bercanda aja, Bu. Gitu. Ya ampun. Oke deh, Mas Agung, nanti siapa tahu saya bisa berkunjung ke tempat Siap. kopi Ditunggu. workshopnya, PT-nya. Ya, Siap. tapi apa? Namanya Pipo. Pipo Coffee Roastery. Siapa tahu nanti saya bisa main ke sana, berkunjung ke sana, atau nanti Mas Agung saya undang lagi ke sini, nanti kita Siap. ngobrol lagi tentang kopi. Kapan aja saya siap diundang. Nice kan? Kayak begitu. Untuk ya. Unrika ini saya tanpa syarat. Alumni rumah ya kan? Harusnya saya sudah tanggal 20 kemarin saya berangkat ke China, saya undurkan nggak apa-apa. Saya jujur aja memang penuh ada pertimbangan dengan manajemen, ya udah ada pekerjaan yang belum selesai dan salah satunya saya disuruh datang, dipanggil lagi ke Unrika, saya undurkan untuk berangkat ke China. Makanya pas ibu menghubungi saya agak delay jawabannya. Iya. Karena memang harus timbang sana timbang sini, oh ternyata yaudah saya pilih ke sini dulu. Iya. Gitu. Ya ampun. Luar biasa ya alumni. Ya Allah. Tuh ya yang udah alumni ya, kalau misalnya itu pasti akan kita cari. Maksudnya itu pasti akan nanti ya apa ya istilahnya tuh nanti akan ada
dipanggil lagi, bukan dipanggil ya sebenarnya. Kayaknya istilah itu pasti nanti setelah lulus dari sini pasti pengalaman-pengalaman yang sudah ada di luar pasti bisa dipakai untuk sharing lagi dengan mahasiswa-mahasiswa di sini. Betul. Ya udah deh kalau begitu, sampai ketemu lagi di talkshow selanjutnya ya. Mas Agung, terima kasih Sama-sama. banyak sudah hadir, sudah mau hadir di Utrika TV ya. Kalau gitu Mas Agung pribadi pamit, saya Mayang juga pamit. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah. Terima kasih.